Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Ya, selamat siang, saudaraku semua. Nih, saya dapat pertanyaan dari salah satu kadang enom. Ini yang sudah ikut saya ya. Dulunya beliaunya ini juga seorang netizen. Ya, sudah gaul-gaul sama saya, tanya-tanya semuanya, seluk-beluk dari ilmunya Romo Semono ini, dan saya ajarkan di situ. Yang ditanya apa Pak De? Ya, ini beliaunya ini lihat dari YouTube-nya orang lain. Cuma yang bikin beliaunya ini bingung sekaligus geli, ya, karena ada kata seperti ini. Pak De, kuncinya urip itu pada saat kita patrap. Ya, kenapa harus dibaca 7 kali Pak? Lah itu saya cari, kok ada orang yang ngomongnya itu ngaco banget. Ngaconya gimana saya tanya. Kenapa kunci itu harus dibaca 7 kali? Ya, analoginya loh Pak. Masa kunci itu harus dibaca 7 kali? Karena pit itu kecepit, tu itu metu. Jadi kunci dibaca 7 kali itu supaya kuncinya ini kecepit terus metu. Nah ini kan saya bingung Pak De. Yang dicepit itu apa? Yang metu itu apa? Ini sanepan apa sih Pak De? Oh kok orang bisa bikin sanepan tapi nggak bisa menjelaskan sanepan itu sebenarnya apa gitu. Terus yang satunya lagi ya gitu Pak De. Kuncinya urip atau bacaan kunci itu adalah induk dari semua wahyu poncolaku, yaitu kunci, singkir, paweling, mijil, asmo, kan gitu. Itu urutan saya ya, kalau jenengan kan enggak. Kunci, paweling, asmo, mijil, singkir kan begitunya. Kalau saya enggak. Jadi dengan kita membaca kunci, sebenarnya kita sudah nggak perlu Pak membaca paweling, singkir, asmo mijil, itu enggak. Karena kunci itu adalah induk dari semuanya. Dan kenapa kunci harus dibaca 7 kali? Karena pit itu pitutu, itu pitulungan. Jadi banget membaca kunci 7 kali, sudah pasti kita akan mendapat pitulungan dari Sang Maha Hidup, Sang Maha Suci. Nah, ini saya masih kurang dong Mbak De. Omongan kayak begitu itu. Kalau Pak De sendiri yakin dengan membaca kunci 7 kali itu kita pasti mendapatkan pertolongan dari Sang Maha itu. Yakin dan sangat yakin. Dan Pak De aku sendiri yakin kalau kunci dibaca 7 kali itu tadi ada yang kejepit terus ada yang metu. Yakin? Iya. Memang iya. Tapi penjelasannya nggak kayak begitu. Itu kan nggak omongan nggak jelas. Yang dicepit apa? Yang metu apa? Ya. Yeah. Kalau memang kita dengan membaca kunci 7 kali itu terus kita merasa pasti akan mendapat pertolongan dari Yang Maha Suci, iya. Tapi kenapa mau Yang Maha Suci itu mau menolong kita setelah kita membaca kunci 7 kali? Nah ini yang perlu dijelaskan. Ada apanya? Itu kan maksudnya gini loh Pak. Kunci itu dibaca 7 kali. Ya. 1, supaya kita bisa bertemu dengan yang namanya sejatine satrio. Yang kedua bisa ketemu dengan satrio sejati. Yang ketiga bisa ketemu dengan saudara kita yang wujud bumi. Yang keempat bisa yang ketemu dengan saudara kita yang wujud air. Ya, yang kelima bisa ketemu dengan saudara kita yang wujud angin. Yang keenam bisa ketemu dengan saudara kita yang wujud api. Dan yang ketujuh kita bisa ketemu sendiri dengan yang namanya sirdat, yaitu wahyu ponco goib. Kan 7. Ya, satrio sejati, sejatine satrio, angin, api, bumi, air. Nah, yang satu ini ketemu dengan ponco goib, ketemu dengan pancer, kan gitu. Samanya dengan kakang kawah di hari-hari dulur papat, terus limone pitune
pancer, kan 7. Makanya orang baca kunci, ya sampai kuncinya itu disebut kunci urip, kuncinya wis hidup ya, bukan cuma bacaan kunci, tapi kuncinya sudah benar-benar hidup. Pada saat ya putra kekudangane Romo ini tadi, ya itu bisa memahami dirinya itu siapa, terus yang ada di dalam dirinya itu siapa. Ya intinya bisa memahami itu, bisa ketemu dengan Begawan Mintorogonya, bisa ketemu dengan Begawan Ciptoweningnya, sudah 2 tuh. Bisa ketemu dengan Arjapatinya, ya Marajapatinya, Banaspati dan Banaspati rajanya, bisa ketemu dengan Jibril, Mikail, Israfil dan Ijroilnya, bisa ketemu dengan Lauama, Mutmainah, Supia dan Amaranya yang disebut dengan sedulur papat, yang disebut dengan Al-Mukorobin, yang disebut dengan Kandapat. Kandapat itu bahasanya orang Bali ya, Kakanda 4, saudara 4 itu. Dengan Begawan Ciptowening dan Begawan Mintorogonya kan 6. Lah 7-nya itu adalah Pancere Urip. Ya pancer itu tadi, pancere dat, pancere urip, cahyoning urip lan cahyane dumadi, atau yang sudah wujud jamus kalimasada, atau yang sudah wujud panca gaib itu tadi. Nah kalau orang sudah bisa menyatakan itu melalui bacaan kunci, ya saya pasti yakin Pak, orang itu pasti mendapatkan semua yang dia mau. Pasti akan diberi apa yang dia minta dari Sang Maha Suci hidup itu tadi. Karena orang ini sudah bisa menggerakkan semua yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudaranya, apanya itu sudah bisa tergerak semuanya. Makanya saya nggak heran kalau sampai terjadi seperti itu. Bisa ngobatin orang, bisa materi tambahnya orang, bisa ngambil barang, bisa bikin bersih lagi ini keluar, mijil ketemu dengan leluhurnya yang sudah moksa ratusan tahun yang lalu, bahkan bertemu dengan Poro Agung, leluhur suci, sesepuh ini sepuh yang danyang kaki danyang itu ya saya nggak heran. Saya sendiri aja bisa melakukan itu kok. Tapi caranya yaitu tadi ya, kuncinya harus urip, bukan cuma bacaan kunci. Kalau cuma kuncinya dibaca aja ya bacaan kunci ya itu berarti masih putra Romo, belum putra kekudangane Romo. Syukur-syukur kalau sudah menjadi Romo Putro. Beda ya. Nanti saya jelaskan masalah itu ya. Putro Romo, Romo Putro, dan putra kekudangane Romo itu sebenarnya siapa kalau menurut ajarannya Romo Ageng. Di luar sana banyak kan yang sudah bicara itu. Nanti coba ya versi kitabnya Romo Ageng kayak gimana. Jadi gimana Pak ya? Paham ya Pak ya? Kenapa kunci itu harus dibaca 7 kali supaya kuncinya jenengan urip. Jenengan sudah tahu uripnya ini, uripnya ini, uripnya ini dan ini. Dan uripnya seluruh apa yang ada di dalam dirinya Bapak, baik jasmani pun maupun rohani. Ya, jasad dohir maupun batin gitu. Jasad kasar maupun jasad halusnya Bapak itu tidak tahu. Poncok goibnya Bapak itu tadi. Otomatis kuncinya Bapak pasti hidup. Nah itu kenapa kok sampai dibaca 7 kali itu alasannya itu gitu loh. Gimana Pak? Dapat ya Pak ya? Sebenarnya itu bukan cuma seperti itu ya Pak. Itu kan komponen yang ada ya. Karena dalam kunci itu memang yang paling penting itu kita pahami itu. Tapi kan di situ juga ada sinengkeran yang tidak keluar ya. Kalau Bapak, tapi pertanyaannya Bapak itu cukup kenapa harus dibaca 7 kali ya, saya cukup menerangkan itu aja. Tapi kalau jenengan tanyanya kunci itu sebenarnya apa sih Pak Ding? Nah itu ya mungkin nanti pokok bahasanya lain lagi. Ya, saya akan berusaha seperti itu aja. Supaya apa sih? Supaya unity. Ya, apa itu? Fokus. Kita berbicara itu apa yang kita bicarakan. Kalau Bapak tanyanya ini ya tak jawab ini. Kalau Bapak tanyanya itu tak jawab itu. Kalau Bapak tanyanya ini tak jawab itu kan bingungin. Kalau Bapak tanyanya itu tak jawab ini kan tambah ngerasain gitu ya. Pertanyaannya jelas kok kenapa harus kunci itu dibaca 7 kali. Ya.
supaya urip. Nah, kenapa kunci kalau dibaca 7 kali itu urip? Uripnya yang bagaimana? Ya setelah kita bertemu dengan yang saya jelaskan tadi. Kan itu jawabannya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya itu kenapa kunci itu menjadi sentral dari semua wahyu pancalaku yang ada? Kenapa kunci itu harus diutamakan? Nah itu nanti pastilah diskusi atau pokok bahasan saya itu beda. Ya. Karena pertanyaannya jenengan bukan masalah harus dibaca 7 kali. Ya. Nah, di situ kan pasti akan menerangkan kenapa harus saya kulon nyuwun wicaksono, kulon nyuwun panguwasa, kenapa nggak panguwasa dulu, ya kan gitu ya. Tumindak ingkang luput itu yang kayak gimana? Kulon nyuwun pangapura itu kepada siapa? Kulon nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, kita ini mintanya kepada siapa? Yang meminta ini siapa? Terus kenapa kita minta pangapuronya kepada Gusti ingkang Maha Suci? Kok enggak kula nyuwun pangapura dumateng Sirola Datola yang Sifatola? Kenapa enggak begitu? Kenapa kok enggak kula nyuwun pangapura dumateng Satriya Sejati? Kenapa enggak begitu? Kenapa juga enggak kula nyuwun pangapura dumateng sejatine satriya? Kenapa enggak gitu kalimatnya? Kenapa kula nyuwun pangapuronya itu kepada Gusti ingkang Maha Suci? Lah yang nyuwun pangapura ini sebenarnya yang siapa? Nah, mungkin nanti bisa saya jelaskan itu. Ya, gimana Pak? Dijelaskan nanti aja ya di konten yang lainnya ya. Sampun ya Bapak ya. Sudah cukup kan? Itu aja saya pikir sudah jelas kenapa kunci harus dibaca 7 kali ya. Supaya kuncinya jenengan urip. Dan hidupnya kunci itu setelah putra kekudangane Romo itu bertemu dengan ya, ketujuh-tujuhnya ini tadi. Yang satu, dua ini kawulane urip, yang satu tutusannya urip, yang konco goibnya itu sing duwe urip. Pegang hidup. Jadi kawulane urip, putusane urip, ya rajanya hidup. Gitu ya. Sampun ya Pak. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.